subscribe. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal ulama wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, ashabal madaris, hadratis syekh Kyai Haji A'am Umar A'lan, mursyid wa musyrif Ma'had Fauzan, atalallahu baqa'ah dukhrana wal ummah, hadratis syekh Kyai Haji Sirajul Munir, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Garut, a'azzallahu bi'izzih wa hafidhahu biriayatih, Bapak Kepala Kemenag Garut, Pak siapa? Bapak Kepala Kemenag Garut, Pak Saifullah ayyadahullah bita'yidih, para pengurus PCNU Kabupaten Garut diwakili oleh Katib Syuriah dan Wakil Syuriah, pejabat Bupati Garut, Bapak siapa? Yang terhormat dari TNI Polri yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, wali santri dan para santri Fauzan rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika beliau masih hidup, maka sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq ada di tangan Rasulullah sorangan. Kebenaran mutlak ada pada Rasulullah. Semua sahabatnya mengikuti, mendengarkan, mentaati apa yang diperintahkan, dihimbau oleh Rasulullah, dan komitmen dengan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Masalah agama, masalah keluarga, kemasyarakatan, muamalah, semua Rasulullah yang pegang sendirian. Apa saja segala masalah dunyawiyah wa ukhrawiyah, marji' asasi yang megang kebenaran mutlak ada Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, maka kebenaran dipegang oleh jama'atus sahabah. Bukan satu sahabat, bukan, tapi apa? Jama'atus sahabah. Jama'atus sahabah memegang kebenaran, dibagi-bagi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'id, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amr bin Jarrah, dan semua para sahabat masing-masing dengan profesinya, masing-masing dengan keahliannya, memegang kebenaran yang diwarisi dari Rasulullah SAW. Yang diwarisi dari Rasulullah namanya sunnah, naunamina. Yang mewarisi namanya jamaah, naunamina. Jadi ahli sunnah wal jamaah artinya yang memegang, yang mewarisi sunnatul Rasul SAW dan disepakati oleh para jama'atus sahabah. Jadilah ahli sunnah wal jamaah. Ringkas cerita, ini kalau nggak ringkas 2 tahun ini cerita. Kalau teringkas 2 tahun, 4 semester. Setelah para sahabat wafat semuanya, para sahabat berjasa besar mengembangkan Islam dari Madinah, dimulai dari Madinah sampai ke Mesir, sampai Libya, Aljazair, Tunis, Maghrib atau Maroko, Islam semua. Ya walaupun masih ada Kristen sedikit. Yang ke timur, yang ke barat tadi sahabat Uqbah bin Nafi, antara lain Amr bin As. Yang ke timur Utaibah bin Muslim sampai ke perbatasan India,
Afghanistan, Asia Tengah semuanya, Uzbekistan, Tajikistan, Islam semuanya. Itu jasanya para sahabat. Ya. Setelah para sahabat wafat semuanya, sudah nggak ada sahabat, maka yang memegang otorita kebenaran, sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq, khutwatul haq adalah para ulama. Siapa? Masing-masing ulama berjuang membangun kebenaran, mewujudkan konsep-konsep ilmiah agar umat Islam menjadi benar. Mohon maaf, waktu zaman sahabat belum ada ilmu belum ada. Setelah para tabi'in baru ada namanya ilmu. Karena para sahabat sudah benar semua, nggak usah ilmu udah benar. Nggak usah ilmu, nggak usah teori udah benar. Tapi setelah sahabat tidak ada, umat Islam membutuhkan dasar prinsip-prinsip harus jamaah dengan dibangunnya ilmu pengetahuan. Saya mulai cerita. Dulu Al-Quran waktu zaman Rasulullah tidak ditulis. Kenapa? Karena semua sahabat hafal. Gak butuh tulisan, gak butuh. Hafal semua. Ada sahabat, beberapa sahabat punya tulisan Quran gak lengkap. Ada yang cuma punya tulisan surat Yasin, ada yang punya tulisan surat Baqarah saja, ada yang punya tulisan surat apa. Gak ada sahabat punya tulisan Quran utuh dari satu, gak ada. Tapi hafal semuanya. Ketika zaman Sayyidina Utsman, di model Sayyidina Umar sih, tapi sempurnanya Sayyidina Utsman membentuk tim penulis Al-Quran. Ketuanya namanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Muawiyah, Sayyidina Ali juga anggota, Ubay bin Ka'ab. Maka tertulisnya Al-Quran dengan utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Zaman Sayyidina Utsman. Paham tuh? Ya orang Garut kalau hafal semua nggak usah tulisan nggak apa-apa. Ini bapak-bapak ini kalau hafal Quran semua nggak usah tulisan, nggak usah. Apanya cuma kulhu, falak, nas, Al-Fatihah, alif lam mim, ayat kursi, ilmu samawat, dari Allah, subhanahu wa ta'ala, tahlilan berkat. Ini penting, penting. Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman sempurna dari awal sampai akhir, tapi tulisannya entah sempurna, titik saja nggak ada. Ba, ta, nun, ya sama. Bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Ba, ta, nun, ya nggak ada bedanya. Jim, ha, kho, sami. Dal, dal, sama, nggak ada titik. Tapi sahabat benar karena sahabat hafal. Nah, setelah banyak orang yang ingin bisa baca Quran, baru ada titik dalam huruf Arab, wad'un nuqat 'alal huruf, yang menggagas bukan sahabat. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 62 Hijriah. Siapa namanya? Agak sulit ya, biasanya Cecep, Toto. Agus. Baru ada titik. Ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta tiga di atas, jim titik di tengah, ha non titik, kho titik di atas, dan seterusnya. Tahun 62 Hijriah baru ada. Sudah ayat titik, masih banyak orang kesulitan baca Al-Quran. Supaya benar bacanya kumaha, supaya benar nih. Kalau zaman sahabat, zaman Rasulullah, benar semua bacanya. Kalau setelah sahabat, gak bisa benar kalau tanpa tulisan yang sempurna. Maka ada seorang imam yang menggagas syakl, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Saha? Awas kalau poho. Itu tahun 174 Hijriah. Udah mulai gampang baca Quran. Titik ayat, fathah dhammah ayat, gampang sudah. Bacanya masih pada salah. Orang Banyumas, innallaha wasingun ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil,
Orang Sunda nggak bisa fa, pa, tap, alun, ya nggak? Ya nggak? Maka ada seorang imam yang menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, ilmu yang memperbaiki baca Al-Quran, ilmu tajwid. Baru ada idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, huruf halak, huruf mad. Sahanamina imamna namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224 Hijriah. 224 tahun baru ada ilmu tajwid. Sekarang sudah sempurna, ayat titik, ayat harokat, ayat ilmu tajwid. Tinggal orang Garut rajin baca Quran. Rajin te. Bangun tidur sebelum lisan untuk ngomong dengan orang, ayo kita baca Quran dulu. Walaupun satu halaman, walaupun setengah halaman, sebelum mulut digunakan ngomong bicara dengan orang, ayo kita baca Al-Quran dulu insya Allah. Yang belum bisa baca Quran walaupun sudah tua, mangga ngaji, belajar mangga, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Ayo, yang sudah tua belum bisa baca Quran dengan benar, anak-anak kecil harus wajib diajar Al-Quran. Walaupun misalkan nggak jadi santri, nggak jadi kiai, SD, SMP, SMA, insinyur misalkan, tapi bisa baca Quran nantinya. Paham te? Nah itu. Dah. Ada lagi, ini jasanya ulama, jasanya siapa? Ulama. Ada lagi pada tahun 99 Hijriah banyak hadis palsu. Qala Rasulullah pada bohong, palsu. Tahun 99 Hijriah. Kepentingan politik, ekonomi, kepentingan suku. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Khalifah Umar, Syekh, bisa nggak bikin ilmu, metode menseleksi hadis mana yang benar mana yang palsu lah? Insya Allah siap, bisa. 1 minggu sudah jadi khalifah. Namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Antara murid dan guru ketemu, bukan katanya, bukan, tapi jumpa langsung. Yang kedua, gurunya dhabit, nggak pernah lupa, ingatannya kuat. Yang ketiga, gurunya itu thiqah, nggak pernah nyolong sendal di masjid, apalagi mencuri uang banyak, sendal aja sudah nggak diambil hadisnya. Kalau di kitabnya contohnya nyolong bawang 1 biji. Kalau saya carikan contohnya nyolong sendal di masjid lah. Yang keempat, adil. Kalau kelakuannya lempeng, baru hadis ini sahih. Kurang 1 syarat, turun hadis hasan. Kurang 2 syarat, turun dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati, mursal, muallal, mu'an'an. Paham te? Jasanya siapa itu? Jasanya siapa? Ulama. Jasanya siapa? Sahanamina ulamana. Ada orang baca Quran. Wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Jangan wa rasulih, wa rasulah. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik. Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah. Kalau rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Wa rasulih. Kalau rasulah, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu. Ilmu nahu yang pertama menggagas sempurna Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan Imam Sibaweh. Siapa namanya? Orang pertama kali menggagas tafsir. Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, nulis tafsir tapi sedikit, 2 jilid, comot sana comot sini, nggak sempurna. Yang pertama kali nulis tafsir sempurna dari Al-Fatihah sampai An-Nas 10 Ibnu Jarir At-Tabari. Sahanamina pertama kali
ada tafsir yang sempurna. Suatu hari, suatu ketika, Imam Syafi'i, nyahon Imam Syafi'i, yang tukang bakso di kantor ya, Mang Sapingi. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir di kota Ghazah yang sedang digempur oleh Israel. Itu lahirnya Imam Syafi'i. Tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 di Fustot, Kairo, Mesir. Jadi usianya hanya 54 tahun. Usianya hanya 54 tahun. Masih tua saya 71. Jadi ada orang usianya panjang tapi sempit, ada orang usianya pendek tapi jembar. Yang panjang sempit itu cuma satu lumayan, pilkada suara satu lumayan. Untuk dukung Pak Soleh dari lumayan satu suara. Yang lainnya gak ada gunanya yang lainnya. Yang terhormat Pak Soleh, anggota DPR RI dari PKB, insya Allah sukses dan amanah. Imam Syafi'i suatu ketika dapat surat dari gubernur, namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Afghanistan di sekitarnya lah, Afghanistan di sekitarnya. Isinya surat, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Saha? Rabi' sini, ambil pulpen, ambil kertas. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat. Risalah kan surat, risalah itu surat. Membalas gubernur, pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i mendikte, imla, Rabi' nulis. Suratnya Imam Syafi'i untuk gubernur berjumlah 300 halaman. Mudah-mudahan ada kiai ajengan di Garut bikin surat 100 adalah 100. Ayam teh. Ajengan bikin surat 100 saja, enggak usah 300. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Karena namanya kitab Ar-Risalah, surat. Kumaha isina, naon isina. Ini ringkes saja ya, ringkes ya. Kalau rinci 4 semester, 2 tahun kalau rinci. Gubernur, kalau Anda yang paham syariat Islam, pertama harus paham bayan ilahi Al-Quran. Al-Quran teh macam-macam ayatnya, tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, gak usah tafsir. Qul huwallahu ahad, Allah maha satu, gak usah tafsir, gak usah. Ada lagi ayat mutasyabihah, remeng-remeng, gak jelas. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Apa senggolan itu? Kata Imam Syafi'i ya senggolan, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal wudhunya. Kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat nggak batal. Kata Imam Hambali, kalau saling merangkul, la masa musyarakah, saling memeluk batal, kalau nggak batal. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman, sengaja, syahwat, nggak batal. Kecuali satu baru batal, yang satu. Paham yang satu? Paham yang satu? Masa nggak paham? Kecuali yang satu baru batal. Selama bukan yang satu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, nggak batal wudhunya. Kecuali kalau yang paham kan satu. Oh ya, jangan pura-pura nggak paham. Itu artinya ayat mutasyabihah. Ada lagi ayat mutlaqah absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Absolut, gak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah, tidak mutlak, muqayyadah. Dengan syarat, dengan syaratan pemerintahnya baik. Kalau gak baik, jangan ditaatin. Pemerintah yang korup jangan ditaatin. Dulu ketika Setia Novanto korupsi 2,5 triliun, saya kaget. 2,5 triliun. Kalau 2 miliar nggak kaget saya. 2,5 triliun. Masih kalah di apa namanya? Diungkulin, apa namanya? Diungkulin oleh Kominfo. 8 triliun.
Kaget lagi saya. Ya Allah. Masih kalah. Diungkul lagi oleh Surya Dharma di Surya. 72 triliun. Masih kalah. Sekarang ini tambang timah, korupsi 330 triliun. Itu kalau untuk beli kerupuk berapa itu? Coba, apa pejabat seperti itu harus ditaatin? Harus taatin itu? Enggak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah dengan syarat. Kalau wajib pada Allah dan Rasulullah mutlak. Kalau ini namanya muqayyadah. Paham ter? Ada dari ayat umum dan ayat khusus. Yang umum perintah sholat, aqimus sholah. Siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat 5 waktu. Ada lagi perintah perang. Perintah perang. Banyak ayat perintah perang. Tapi itu kalau lagi perang. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Ayo perang. Kalau lagi perang, masa lagi aman ngebom. Orang Garut ya, ada ya. Cianjur tuh. Hambali namanya. Sekarang dari penjara di Amerika Guantanamo. Hambali teroris dari Cianjur. Kalau dari Pemalang namanya Umar Patek, namanya Hisham Bawazir. Kalau dari Kendal namanya Dul Matin. Kalau dari Cirebon Syarifuddin. Dari Tegal Ali. Dari Indramayu Muazzam namanya. Ya, madhabnya Imam Samudra lah. Lagi aman masa ngebom. Perintah perang kalau lagi perang. Namanya khusus namanya. Gak gampang baca Quran, gak gampang mengartikan Quran, gak gampang. Ada yang umum, ada yang khusus. Ada lagi ayat hakiki dan majazi. Hakiki yang sebenarnya, majazi yang metaforis. Metaforis nggak sebenarnya. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah tidak punya tangan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua orang di muka bumi akan mati kecuali wajahnya Allah, bukan wajah. Allah nggak punya muka. Paham te? Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Di mahsyar nanti malaikat baris sopan malaikat. Wajah rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Inspektur upacara apel merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan, yang datang perintahnya. Wajah amru rabbik. Ini ngaji usul fiqh namanya. Ngaji apa namanya? Usul fiqh. Yang menggagas adalah Imam Syafi'i. Sudah paham Quran, ini singkat nih, sudah selesai tuh. Quran sudah selesai. Masih ada nasikh mansukh, masih ada itu. Sudah paham Quran, hadis macam-macam. Yang paling mulia, yang paling afdal mutawatir. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fil kidb wal khata'. Hadis enggak mungkin bohong, enggak mungkin salah, namanya mutawatir, lafdzan wa ma'nan au ma'nan la lafdzan. Yang kedua hadis masyhur, sangat global, tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam, namanya naon sholat itu, ayat dari Quran. Ayat itu yang jawab ayat itu kalau baca Quran tuh. Kalau yang akalnya orang mana? Apa namanya? Sukaresmi. Sangat akalnya orang Sukaresmi, ini mah akal semayi lah, semayi. Ampas kelapa. Kalau nggak ikut ulama nggak akan tahu rukunnya sholat. Ada orang sholatnya bagus. Saya tanya, Ustadz sholatnya bagus, Ustadz. Belajar dari mana? Oh, saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Yang benar jawabnya, saya belajar dari kiai, dari ustadz, dari bapak, dari ibu, dari imam musalla. Saya ngikutin itu. Nanti kiainya, dari gurunya, dari syekhnya mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah punya guru Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran tadi. Paham te? Ayo, kalau nggak pakai ijma, nggak akan tahu. Ini baru contoh sholat. Baru contoh satu sholat, belum yang lain-lain belum. Kalau akalnya ulama sendiri-sendiri individual, namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Ada 9: burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, ikna'i. Qiyas teh. Diajar nggak dia? Diajar nggak usul fiqh di sini? Pak Ahman, diajarkan nggak? Nah,
Kayak gini nggak belakangnya? Qiyas burhani. Sabu-sabu halal apa haram? Jawab, halal apa haram? Berani mengharamkan di Quran aja? Di Quran aja? Hadis saya? Ijma ulama aja? Nggak ada. Yang kok berani mengharamkan sampean? Nah, dari qiyas analogi, ini barang memabukkan berarti sama dengan khomer. Khomer haram, ada di Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibu. Khomer haram. Ini barang sama dengan khomer. Apa? Sama-sama memabukkan, berarti sama-sama haram. Kalau mau pakai bahasa Arab begini urutannya. Hadza muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah surah, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang membawakan namanya khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, namanya setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fa hadza haram, namanya positive conclusion, natijah shadiqah. Alah, paham enggak ini? Ada lagi qiyas aulawi, nempeleng, mukul, nempeleng ayah ibu, boleh enggak? Jawab, boleh enggak? Quran enggak melarang. Quran enggak melarang. Enggak ada ayat Quran melarang jangan pukul ayah, enggak. Yang ada wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, enggak usah bentak, tempeleng aja enggak apa-apa. Harus pakai qiyas aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa besar, lebih-lebih fabil aula, lebih-lebih nempeleng. Namanya qiyas apa namanya? Aulawi. Komodei bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Komodei nempeleng ya. Apalagi nempeleng, bentak saja haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dengarkan nih. Kamu jangan mendekati zina, haram. Mendekati zina, wala taqrabu. Kamu jangan mendekati zina, haram. Zinanya? Jawab. Mendekati haram. Quran mengatakan jangan mendekati zina, haram. Zinanya? Lebih-lebih. Namanya qiyas aulawi. Alhamdulillah paham. Ada yang ngomong kita nggak usah taklid pada Imam Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini, catatan sini. Hadis yang paling nomor satu, hadisnya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari udah jelas hanya sahih semua. Cukup Quran dan hadis. Ente nggak tahu. Saya tahu dong hadis paling sahih Imam Bukhari, saya tahu, masa nggak tahu ketua PBNU mantan. Tapi ente nggak tahu Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya, yang hadis yang sahih ada 4.000 dibukukan, ditulis itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Lihat saja di sampulnya kitab Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutawaffa sanata 256, Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari aja bermadhab Syafi'i. ETSAG, ya Allah, keluaran perguruan tinggi swasta. Dosanya sering mencret, ente sering bolos. Nah, maka kita alhamdulillah ikut Nahdlatul Ulama. Prinsip syariahnya adalah Quran, hadis, ijma, dan ya. Mantap jadi orang NU. Saya nggak maksa. Kalau mau ijtihad sendiri monggo silahkan. Ya. Jadi para ulama jasanya luar biasa. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324. Gurunya namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Huzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha gurunya Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali. Dari istri kedua, Sayyidina Ali punya istri kedua setelah Fatimah meninggal, namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad, pintar, muridnya banyak. Nah, Imam Asy'ari baca Quran berulang kali, bolak-balik baca Quran. Tidak ada
ayat yang mengatakan innallaha wujud. Ayat teh itu. Ayat teh. Kalau jawab ayat berarti enggak baca Quran nih. Ayat teh di Quran yang bunyinya innallaha wujud. Ayat teh Sami'un basir ayat, Hayyun qayyum ayat, bikulli syai'in alim ayat, ala kulli syai'in qadir ayat, innallaha wujud ayat. Ayat. Coba. Allah itu ada, enggak ada ayat itu, enggak ada. Kata Imam Asy'ari, Imam Asy'ari ini, saya tetapkan Allah mempunyai sifat wujud, bahkan nomor satu sifat wujud teh. Sebelum sama basar, ilmu haya kalam, kudrah iradah, wujud dulu nomor satu. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini tidak ada. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo, kita ini ada apa diadakan? Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ya, paham gak ini? Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah. Alhamdulillah paham. Ada 3 domir, pronon, kata ganti bahasa Arab. Aku anak, engkau anta, dia huwa. Silahkan dipakai, silahkan dipakai. Ana Sa'id, ana Ahmad, ana Abu Bakar, misalkan ya. Ana Abdullah, ana Fatimah, ana Maryam. Silahkan. Tapi nanti mati semua. Mati semua nanti. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Tuhan. Bukan aku Abdullah, bukan aku Ahmad, bukan. Aku siapa? Aku Allah, bukan aku Ahmad, bukan Abu Bakar, bukan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham betul? Paham betul? Tidak ada aku Ahmad, aku Abdullah, aku Abu Bakar. Tidak ada, sudah. Tinggal aku. Allah. Begitu pula engkau anta. Dipakai. Anta Sa'id, anta Khalid, anta Abdullah, anta Abu Bakar. Misalkan anta Ismail. Mati semua. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa ini? Bukan kau Ahmad, bukan ya? Bukan kau Abdullah, Abu Bakar, bukan. Kecuali engkau. Berarti la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Ini saya belajar begini 2 tahun ini. Bapak mau paham 10 menit. Begitu dia. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid, dia Toto, dia Cecep, dia Fatimah, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada wujud kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham te? Alhamdulillah. Ini Imam Asy'ari. Maka Imam Asy'ari dengan ijtihad kecerdasannya menetapkan sifat Allah nomor hiji sifat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, enu betul nih, enu betul. Eta teh dari Imam Asy'ari. Di Quran teh aya, di hadis teh aya. Allah itu punya sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Para rasul yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz. Itu aya. Enggak Quran, enggak hadis itu. Tapi kalau tidak ada Imam Asy'ari, kita enggak tahu eksistensi sifat Allah. Enggak tahu. Berjasa tidak ulama itu? Berjasa tidak? Alhamdulillah berjasa besar. Dah, oleh karena itu alhamdulillah kita warga NU masih ikut ulama. Tanpa ikut ulama, agama Islam kita kosong.
Nama doang, perang doang. Namanya siapa? Muhammad bin Abdullah, tapi kosong. Masih mendingan namanya Kampak bin Ganden, tapi pinter. Namanya Muhammad bin Abdullah, tapi bodoh. Muslim, tapi kosong, tambah ilmu. Ini yang tidak boleh kita bayarkan. Oleh karena itu, wasatiyah, nah ini, di Quran teh tidak ada secara eksplisit umatan Islamiyah, umat Islam. Ayat dari Quran, ayo baca Quran. Nggak ada umat Islam, tidak ada umat Arab, nggak ada. Apalagi Habib, apalagi nggak ada malah. Yang ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad dan pengikutmu ummatan wasaton, umat yang keren, umat yang terhormat, umat yang berperan. Litakunu syuhada, agar kamu berperan. Peran apa itu? Syuhudan dinian, peran agama. Syuhudan taqafian, peran pendidikan. Syuhudan hadarian, peran kesejahteraan. Syuhudan istimaian, peran kemasyarakatan. Syuhudan insanian, peran kemanusiaan. Ya, orang Islam harus berperan. Orang NU harus berperan di Quran. Maka namanya umatan wasaton. Tanpa ilmu nggak mungkin wasatiyah. Kalau nggak wasatiyah gampang, tinggal takbir, udah selesai itu udah. Nggak usah ilmu, tinggal takbir, bawa pendung sweeping, udah. Atau liberal, nggak usah sholat, nggak wajib sholat teh, nggak usah puasa, nggak wajib puasa teh, itu namanya liberal. Tapi wasatiyah membutuhkan kecerdasan. Oleh karena itu pendidikan terutama harus kita dukung, harus kita dorong. Pesantren Al Fauzan harus segalanya ada di sini. Bukan hanya ilmu tertentu, semua ilmu. Jurnalistik, digital harus ada di sini. Di samping tafsir hadis, oke, di samping itu harus ada sejarah dunia, bukan sejarah Islam, harus ada supaya kita tahu mengapa negara ini begini, tidak lepas dari sejarahnya. Mengapa Eropa seperti itu? Mengapa Amerika seperti itu? Mengapa Arab seperti itu? Mengapa Indonesia seperti ini? Tidak lepas dari sejarah masa lalunya. Mengapa kita begini sekarang? Masa lalunya kita ada, nggak bisa lepas dari sejarah. Oleh karena itu, pesantren Al Fauzan harus melengkapi kebutuhan tantangan zaman. Harus semuanya. Misalkan baca Fathul Mu'in. Ada yang bilang Fathul Mu'in kalau dibaca nggak cocok dengan zaman sekarang. Kitab kuno itu nggak relevan karena ente nggak bisa baca. Coba saya baca. Coba saya baca. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Kitab kuning ini pasal ini menjelaskan jihad. Jihad nomor 1 bukan ngebom, bukan. Itsbatu wujudillah ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudis sani'. Kiai, ustaz, NU mengajak masyarakat Garut agar beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan hujjah, argumentasi, baik nakliyah aktual maupun akliyah rasional. Itu jihad nomor 1 itu. Bagaimana agar orang Garut beriman pada Allah, iman yang ilmiah. Jangan iman ikut-ikutan, jangan. Allah ayat, kata siapa? Kata saya. Itu bagus. Allah ada, 1, kata siapa? Kata saya. Itu keyakinan saya kok. Jangan bilang kata kiai. Belum yakin kalau gitu. Allah ada enggak? Kata siapa? Nah itu baru bermutu itu namanya. Malaikat ada enggak? Kata siapa? Wahyu ada enggak? Kata siapa? Hari kiamat ada enggak? Kata siapa? Qadar ada enggak? Kata siapa? Jangan kata kiai. Nanti namanya belum beralasan namanya. Kalau kata kiai masih katanya. Belum akidah. Akidah harus dari hati sendiri. Ayo kita ajak masyarakat Garut beriman pada Allah. Yang kedua, iqamatus syari'atillah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, umroh, itu semua dalam rangka jihad fi sabilillah. Rajin salat 5 kali berjamaah itu jihad. Rajin puasa Ramadan itu jihad. Zakat dengan benar itu jihad. Haji umroh itu jihad. Yang ketiga,
wal qitalu fi sabilillah. Bila perlu kita diserang harus siap melawan musuh-musuh kita. Makanya TNI harus kuat, negara harus kuat TNI-nya dalam rangka jihad fi sabilillah, mempertahankan keutuhan negara kita. Nomor 4, wadaf udorori maksumin musliman kana au ghaira muslim. Pemerintah wajib memberi perlindungan kepada warga masyarakat Garut, muslim atau non muslim, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, asalkan maksum, orang baik-baik, bukan penjahat, bukan pembunuh, bukan perampok, bukan bos judi, bukan bos narkoba, bukan bos pijet. Adakah bos judi? Orang baik-baik harus dilindungi, muslim atau non muslim. Kata Fatul Mu'in itu, kata Fatul Mu'in, kita kuning, kita kuno. Dilindunginya dengan apa? Bil it'ami, cukup pangan. Masyarakat Garut, muslim atau non muslim, harus makan semuanya. Ada nggak yang kelaparan? Ada nggak? Ada nggak? Dan makannya harus bergizi, protein. Sarapan pagi telur, susu, jahe merah, madu. Itu jangan ikan apa, nasi goreng wadang teh. Nasi sudah basi, sudah basi digoreng. Semayi ampas kelapa, insya Allah. Kelapa sudah diperes, masih dimakan. Nggak mutu itu makan tuh. Makan siang ikan mas dengan sayur. Makan malam pupuk paha ayam dengan sayur. Sehat itu nanti. Telur, daging, ikan, ayam, gitu ya. Jangan sampai ada kelaparan. Kalau di Garut ada orang mati karena tidak makan, dosa semua ini. Dosa semua. Nomor 1 yang paling dosa bupati. Nomor 2 ketua DPRD. Nomor 3 Kapolres. Nomor 14 ketua NU. Makan yang baik supaya sehat. Kalau sehat, cerdas. Ibadah pun kuat kalau sehat. Yang kedua, wal iksa'i pakaian. Kita orang Islam diperintah sholat harus suci, berarti pakaiannya harus banyak. Gak mungkin suci kalau cuma satu sarungnya. Ke masjid, ke pasar, ke comberan, ke WC, itu sarungnya cuma satu, itu pasti najis. Oleh karena itu Islam memerintahkan kita sholat harus suci, berarti sarung kita minimal 7, baju 7, kaos dalam, celana dalam, kopiah harus. Rasulullah SAW melarang orang habis makan bawang merah sholat di masjid jamaah karena baunya nggak enak. Kalau sekarang pete kalau di kita lah. Rasulullah nggak tahu pete, tahunya bawang merah, tahunya di Arab nggak ada pete. Itu apa artinya? Artinya agama Islam memerintahkan kita umat Islam harus baunya harum, tidak boleh bau nggak enak. Mau sholat Jumat mandi yang bersih, pakai minyak wanginya, sebotol 7,5 juta, atau Bon 9 5 juta, Bulgari 4,5 juta, Jo Malone 3,5 juta. Jangan misik, ya Allah. Misik 5.000 10 gram. Pakaian yang bagus untuk sholat Jumat, jas dibikin dari Waldorf Mill, England, semeter 13 juta. Sepatunya Hermes 25 juta. Ikat pinggangnya Belly 7 juta. Baju dalamnya Pierre Cardin, gayanya Laros, Christian Dior 8 juta. Itu. Kacamatanya Cartier 45 juta. Pulpennya Montblanc 13 juta. Tasnya minimal tas itu Echolak, Delsi, Samsonite 2,5 juta. Kiai tasnya kadang-kadang di pojok ada tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Garut. Sandalnya Lili, Masya Allah. Musolanya gelap, lampunya 5 watt, tempat wudhunya kosong, ciduknya bolong, tikarnya sobek, baunya pete. Ya Allah, sudah sempurna itu. Itu tidak diperkenankan oleh agama Islam. Islam menghendaki kita bersih, suci dan harum. Hubbiba alayya min dunyakum talat, kata Rasulullah.
Saya mencintai dunia ini, hidup dunia ini, yang saya senangi cuma 3. 1, as-sholatu, sholat. Senang sholat. Yang kedua, at-tibu, wangi-wangian. Yang ketiga, an-nisa, istri. Urusan dunia Rasulullah paling senang 3 itu. Jadi baunya harum terus Rasulullah. Ya Allah. Ayo kita tiru Rasulullah SAW. Nih. Syekh Abdul Hasan Asyadili, mewah. Tarekat Syadiliyah itu. Yang mendirikan Tarekat Syadiliyah, yang punya Hizb Nasr, Hizb Bahar, mewah. Rumahnya villa, pembantunya 16, mobilnya kereta tarik 2 kuda, Alphard atau BMW, bukan Luxio. Grandma, ya Allah. Ada yang nanya, Syekh, antum ini waliullah minal kutub. Wali kutub ada 4, Syekh Abdul Jilani, Abdul Hasyadili, Sayyid Ahmad Badawi, Sayyid Hasan Rifai. Antum ini waliullah, wali kutub. Kok keren penampilannya. Itu gimana? Kayak yang lain penyemprul. Jawabnya, nak, libasi yakul. Pakaianku yang bagus ini bisa ngomong. Ngomongnya kumaha. Ayuhan nas, ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Tapi kalau ada kiai pakaiannya menyedihkan, itu pakaiannya ngomong, ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Mulai besok Kiai Garut harus keren penampilannya. Sayyidina Utsman kaya. Sayyidina Utsman sahabat kaya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 gerobak. Coba berapa itu? Padahal mau dibeli, padahal mau dikasih untung sampai 2 kali lipat oleh orang Yahudi. Enggak, akan sedekahkan. Utsman. Syekh Abdul Qadir Jailani, waliullah, kutub juga dari Baghdad. Suatu hari ziarah ke Imam Syafi'i ke Mesir. Dari Baghdad timur kan, berangkat ke Mesir ke barat. Ziarah Imam Syafi'i, ziarah kubur. Melihat masyarakat kanan kirinya kuburan Imam Syafi'i melarat, gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada rusun tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani teh wali, kaya, dermawan. Anjir wali bukan, kaya ente, dermawan ente. Wah. Terus apanya yang dipilih ini? Syekh Abdul Qadir Jilani kaya. Gak usah jauh-jauh. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasni, Sayyid Muhammad di Mekah, baru wafat tahun 2004. Muridnya 700. Putra-putranya Mbah Mun Sarang di situ semua ngajinya. 700 murid ditanggung, makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Kiainya yang nanggung santrinya, bukan kebalik. Santrinya nanggung. Ya Allah. Kenapa? Karena kaya. Karena Syekh Muhammad kaya, punya hotel di Mesir, punya hotel di Maroko, punya percetakan kitab, toko kitab di Mesir. Jadi kita kiai harus kaya. Paham teh? Mari kiai-kiai terutama harus kaya. Jangan mengandalkan proposal. Waktu Kanjeng Nabi Rasulullah Mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan tinggi besar, badannya tinggi besar. Setelah dilihat mukanya dagingnya kosong, kropos dagingnya bolong-bolong. Nabi kaget, man huwa ya Jibril? Siapa itu Jibril? Tinggi besar tapi mukanya bolong. Oh, itu umat panjenengan, umat anjen yang rajin bikin proposal. Nanti bangun dari kuburan mukanya bolong nanti. Ya harus mandiri. Begitu pula wal iskan dan rumah. Orang Garut, muslim non muslim, asal untuk baik-baik, harus punya rumah yang layak untuk ibadah. Ada tempat sholat sendiri, tempat tidur sendiri, ruang tamu sendiri, ruang makan sendiri. Jangan cuma satu kamar, tidur, sholat, kotor pasti. Makan di situ cuma satu kamar, enggak, minimal 3 kamar, 2 lantai. Paham tuh?
Nah, itu semua namanya jihad fi sabilillah wa thamanid dawa'i, dan bisa menebus obat-obatan, ada BPJS, wa ujur tamrid, dan biaya rumah sakit, operasi, ronsen, dan seterusnya, mampu melakukan itu semua. Itu namanya masyarakat yang mutamaddin, apa? Beriman, beribadah, sejahtera, berpendidikan, sejahtera, cukup sandang pangan. Mudah-mudahan Garut semuanya orang punya rumah 2 lantai semuanya, punya mobil Innova semua. Sebenarnya nggak cukup amin ya, nggak cukup amin tuh. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Quran itu. Jangan sampai kamu mati meninggalkan dzurriyyah dhi'afan, anak yang melarat. Kamu mati punya warisan, meninggalkan warisan yang mensejahterakan anak-anak yang ahli waris kita. Perintah Al-Quran. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Paham tak? Kaya itu melarat. Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Ayo bunyi. Saya tidak mau melarat. Pintar itu wajib, bodoh dosa. Talabul ilmi halidatun ala kulli muslim. Pintar itu fardu. Setiap orang wajib pintar, wajib berilmu. Jadi kalau orang bodoh berarti dosa. Pintar itu wajib, bodoh dosa. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalah, jangan di bawah, kamu harus di atas. Antumul a'laun, kamu harus menang di atas. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang beriman kepada Allah. Kita kalahan insyaallah. Saya lihat orang kaya 50 di Indonesia, daftarnya nomor 1 Prayogo Pangestu, uangnya 1.150 triliun. Nomor 2 Hartono, Budi Hartono, yang punya BCA, punya rokok jarum 900 triliun. Nomor 3 Antoni Salim, Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Om Lim, Antoni Salim 400 triliun. Nomor 6 orang Islam, Khairul Tanjung nomor 6. Nomor 39 orang Islam, Haji Rashid nomor 39. Nomor 40 orang Islam, Muhammad Bayu orang Islam. Saya cari namanya Solikin, Jumadi, Dulkipli, nggak ada. Namanya Hartono lah, Eka Cipta, Prayogo Pangestu, nggak ada nama Madrais, nggak ada. Yang orang Garut nggak ada, orang Garut nggak ada lah. Dosa itu, dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah, kekayaan alam ini emas, berian, uranium, tarium, timah, boksit, mangan, granit, batu bara, nikel, untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk orang Garut yang soleh-soleh ini yang sekarang ada. Ternyata yang pegang tambang tidak ada orang soleh. Gak ada orang soleh. Paham te? Dosa enggak kita? Kita dosa enggak itu? Dosa. Melarat itu dosa. Kalah itu dosa. Bodoh itu dosa. Ayo kita hilangkan dosa kita. Malam tahajud, tarekat, wirid, zikir, pagi cari uang yang rajin. Gitu loh. Malam baca waqiah, baca yasin, baca tabarok, salat tahajud, witir, pagi cari duit yang rajin. Itu namanya betul-betul ingin membangun kehidupan yang mutamaddin namanya. Paham te? Oleh karena itu mudah-mudahan Garut fi amnin wa aman, fi istiqrar wa itminan, aman, tentram, damai, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kota yang damai, beribadah, sejahtera, tertib, taat aturan. Ya Allah, saya kadang malu, bukan kadang, sering malu. Pemimpin yang non muslim adil, sederhana. Perdana Menteri Belanda 2 periode selesai, pulang naik sepeda ontel. Betul. Tertib, tata aturan masyarakatnya. Di Jepang, di Tokyo tidak ada polisi ngatur lalu lintas. Sopir semuanya taat aturan, nggak ada melanggar. Kalau melanggar malu. Tidak ada pejabat korupsi. Bukan takut neraka, nggak paham neraka orang Jepang. Malu kalau ketahuan. Saya malu, istri malu, anak malu, mantu malu, orang tua malu, mertua malu kalau saya korupsi.
maka orang Jepang tidak ada korupsi. Sebaliknya ada orang beragama Islam, contohnya Afghanistan 100% Muslim, tapi perang saudara sudah 40 tahun, saling membunuh, hanya terdiri dari 7 suku. Presidennya Burhanuddin Rabbani dibunuh, kafir, waktu itu dia hafal Quran badan, hafal Quran presidennya itu, dibunuh, kafir, antek Amerika, lagi maulid Nabi dibom, lagi sholat Jumat dibom, itu biasa di Afghanistan. Islam semua, Ahlussunnah Jamaah 97%, 3% Syiah. Hidu wanita, perempuan nyanyi dibunuh, perempuan nyanyi haram. Oh, jadi perempuannya haram, membunuh nggak haram. Coba ke Afghanistan, kita malu. Negara Islam seperti itu. Belum Yaman, Libya, Suriah, nggak pernah aman, nggak pernah diem, perang saudara terus menerus. Libanon, ya Allah, alhamdulillah Indonesia fi amnin wa aman. Walaupun pemilu pilpres ya ada panas sedikit, ada panas lah, selesai ya sudah. Kita terima hasil pemilihan umum, presiden kita nanti Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dengan wakilnya Gus Gibran. Hari kita terima semua. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya orang Garut tergantung akhlaknya. Orang mau ke Garut, ke Sukaresmi ya? Orang mau Sukaresmi, mau kemana? Ke Sukaresmi. Yang ditanyakan, aman tidak ya di sana? Itu kan? Bukan agamanya apa ya? Bukan. Saya mau ke Garut, aman tidak ya di sana? Aman. Saya pernah ke sana, sholat, ketinggalan dompet di tempat wudhu, 2 hari masih utuh. Oh, terkenal orang jujur. Jangan sebaliknya. Seumpama lu ya, mau kemana? Mau ke Garut Sukaresmi. Aduh, hati-hati, maling semua itu di sana. Seumpama. Orang nggak tanya agamanya apa, yang tanyakan aman tidak. Saya pernah ke sana, sholat di masjid, sepatu hilang. Pernah teman saya, sepeda motornya hilang, terkenal. Mau nggak gitu? Mau tidak? Maka martabat kita adalah akhlaknya, bukan agamanya. Yang mengangkat derajat kita adalah akhlakul karimah kita. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, Mali teh, 23 jam dengan 6 ormas NU Muhammadiyah, PUI, Perti. Di ibu kota Mali, Tembakto, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Coba kira-kira gimana kalau Sukaresmi? Sepeda motor di halaman, kuncinya masih gantung gimana? Balik Islam semua udah ya? Balik Islam semua ini bukan masalah agama, masalah akhlak masalahnya. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2010, Australia dengan istri saya, muter-muter 6 kota ceramah. Terakhir di ibu kota Sydney, karena besok mau pulang, ceramah di masjid di situ. Selesai ceramah, beli oleh-oleh, dapat 2 kardus, kaos, celana, oleh-oleh anak-anak. Bawa ke hotel, beresin. Ternyata HP saya hilang. Saya cari kemana-mana hilang. Ya sudah, hilangnya sudah. Besok beli lagi di Jakarta. Setengah 10 saya mau tidur, ada orang ngetok pintu, saya buka pegawai hotel dengan ada orang satu mengembalikan HP saya. HP bapak ketinggalan di toko saya. Ayo kira-kira HP ketinggalan di warung Sukaresmi kumaha? Kita kadang malu dengan negara lain yang agamanya bukan Islam. Swedia, Switzerland, New Zealand, aman, tentram, bersih, tertib. Puntung rokok satu pun gak ada di jalan. Kita malu, insya Allah. Pemerintahnya adil, gak ada yang korupsi, hukum tegak, semua sadar hukum, sadar aturan. Ya Allah, kapan kita seperti itu ya? Mudah-mudahan Garut bisa dicontoh, mudah-mudahan. Ayo dicoba nanti malam sepeda motor jangan masuk rumah coba. Rasulullah dipuji oleh Allah bukan gantengnya, gagahnya, gak ada. Allah tidak muji Rasulullah, kamu ganteng, kamu tampan, kamu gagah, tidak. Kamu pinter, kamu sukses, enggak. Tapi yang dipuja adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sungguh orang berakhlak mulia. Jadi kalau kita ingin dipuji Allah, bukan ganteng, bukan kaya, bukan pinternya, tapi akhlak kita mulia, Allah pun akan memuji kita. Itu ya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain kali bisa ketemu lagi dan kita sambung lagi. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.